londo ireng. Dalam pidato kemarin itu, Presiden Prabowo itu menggunakan istilah londo ireng. Nah, sebenarnya londo ireng itu siapa toh? Londo ireng itu orang Indonesia yang mengabdi pada kepentingan asing, yang biasanya dia menyebutkan he ante-ante asing. Nah, kali ini dia menggunakan istilah yang lain yaitu londo ireng. Nah, sebenarnya siapa saja sih londo ireng itu? Ya, ada pengamat politik, ada jurnalis, ada lembaga swadaya masyarakat yang menarasikan Indonesia gelap, Indonesia akan kolab. Nah, itu dianggap ante asing atau londo ireng. Padahal sebenarnya mereka itu melakukan kritik dan tujuannya untuk membangun, tetapi dimaknai sebagai ante asing alias londo ireng, guys. Tuh kan, dapat bahan baru lagi kan, dapat gorengan baru lagi kan. Tapi kalau kata para terjal, Prabowo itu gak usah dikasih mic, gak usah disuruh pidato, ntar blunder lagi, pelenger lagi. Lah bukannya justru bagus ya kalau Pak Prabowo itu dikasih mic terus-terus pidato. Kan pidatonya bisa kalian potong, bisa kalian pelintir, kalian bikin narasi sesat. Nah, kalau Pak Prabowo gak pidato lagi, kalian gak bisa bikin berita ginian dong. Dan kalau kalian buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, segala macamnya di sosmed ini, udah banyak tuh yang FOMO. Bikin narasi, Prabowo ngatain rakyatnya londo ireng. Bahkan tadi ada yang bikin konten di TikTok, Prabowo menghina profesi wartawan, menuduh wartawan sebagai londo ireng. Padahal Pak Prabowo itu lagi ngatain para pengkhianat bangsa, kaum pribumi yang bekerja sama dengan antek-antek asing, Soros, segala macamnya itu, dan memalsukan identitas mereka sebagai wartawan, pengamat, dan LSM dan sebagainya. Bukan ngatain semua rakyat, bukan menghina profesi orang. Ya sebenarnya simpel, kalau nggak ngerasa kenapa marah-marah, kenapa ngamuk, kenapa merasa tersinggung. Kecuali emang kalian itu para pengkhianat bangsa, ya wajar marah. Dan ini sama seperti pidato Pak Prabowo yang kemarin, yang beliau ngatain koruptor itu bajingan. Tapi kalian langsung nuduh Pak Prabowo itu ngatain rakyatnya bajingan. Ya dikatain bajingan koruptor, tapi kalian yang marah. Nah inilah susahnya jadi pemimpin di negara ini kalau punya SDM rendah yang dungu-dungu. Jangankan belajar memahami sesuatu, mendengarkan sesuatu saja mereka congean. Yang disinggung siapa, yang tersindir siapa, bingung gitu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah emang ada yang namanya londo ireng ini? Dan apakah mereka itu ada di sekitar kita? Ya ada, ini contohnya ini, udah ada nih. Media Tempo ini contohnya. Berkedok identitas sebagai media pemberitaan, tapi berita yang mereka buat itu selalu memprovokasi, menggiring opini, ngegoreng sesuatu supaya masyarakat, rakyat ini membenci pemerintah, membenci presidennya. Dan kalau kalian buka Facebook, cari akunnya si Tempo, pasti selalu ngebahas ini nih, LGBT terus yang diposting. Ini juga nih, nih lagi banyak, nih satu lagi. Selalu membahas LGBT, seolah-olah mereka ini mau bilang LGBT itu didiskriminasi, seharusnya dinormalisasi. Mungkin begitu maksud mereka. Baca aja ini nih, keliru, LGBT penyebab lonjakan kasus HIV atau AIDS. Artinya mereka nggak setuju. Jadi benar kata Pak Prabowo itu, emang ada yang namanya londo ireng, para pengkhianat bangsa di negara ini. Dan di zaman sekarang yang namanya pengkhianat bangsa itu bukan seperti zaman penjajahan yang dulu. Misalnya bekerja sama dengan Belanda, ingin menghancurkan negara kita. Gak, udah beda. Sekarang itu mereka menyerang ya lewat ini nih, media-media ini. Mereka menghilangkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintahnya sendiri, dengan presidennya sendiri. Mereka hancurkan negara kita ini secara perlahan dengan memberitakan sesuatu yang bersifat provokasi. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa tersindir, tersinggung, marah-marah, ngamuk-ngamuk, dikatain londo ireng, ya simpel aja, kalau emang nggak ngerasa sebagai londo ireng atau pengkhianat bangsa, kenapa harus marah? Itu aja sih. Hai,
Guys, ada yang tahu nggak? Londo ireng. Wih, rame banget. Presiden Prabowo kemarin menyebut londo ireng. Banyak yang kepanasan, banyak yang marah-marah, banyak yang minta klarifikasi. Orang-orang pada ribut semua gitu. Presiden Prabowo bilang begini, kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita, melawan bangsanya sendiri. Dan banyak banget yang pengen presiden, ayo presiden harus minta maaf, presiden harus klarifikasi. Saya cuma mau tanya aja, di situ presiden ada nyebut nama satu media kah, nama satu wartawan kah, nama satu LSM tertentu kah? Nggak ada nyebut satupun, nggak ada nama disebut spesifik, nggak ada. Tapi banyak yang langsung bereaksi sangat keras dan merasa disebut, padahal nggak gitu. Karena mungkin kesempatan kali ya. Tapi cuma saya mau bilang begini, satu hal aja. Kalau misal nggak merasa, ya udah santai aja gitu. Nggak perlu sampai bikin gaduh dan juga mengagitasi masyarakat. Karena ketika banyak yang langsung gerah dan merasa untuk perlu meminta klarifikasi, waduh, kayak gimana gitu ya. Sekarang gini aja, saya mau kasih contoh konkret kecil aja yang baru terjadi beberapa hari yang lalu juga. Kenapa istilah londo ireng itu bukan cuman ucapan kiasan aja. Karena begini, beberapa hari yang lalu beredar tuh video di sosial media Facebook, Instagram, ada fotonya Kanda Bahlil dengan narasi yang membuat kegaduhan, yang membuat adu domba. Dan itu jelas-jelas hoax. Emak-emak FB Pro, Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan mematok pajak bagi masyarakat yang punya TV. Jika tidak mau membayar pajak, maka TV akan disita dan jadi milik negara. Kalian lihat deh nih. Padahal di situ sudah jelas ada cek fakta dari Instagramnya sendiri bahwasanya itu konten hoax. Dan dari jubir Menteri SDM juga sudah menyampaikan tidak ada pernyataan Menteri SDM terkait pajak, baik itu HP, TV, dan lain-lain. Dan itu hoax. Dan yang paling lucu adalah pajak elektronik itu bukan urusan Kementerian SDM. Itu dari logika paling dasar aja sudah salah total. Makanya Bu, belajar. Senangnya gosip. Dan lucunya adalah komentar itu ada akun centang biru, akun resmi terverifikasi seorang senator DPD RI dari Bali, Niluh Jelantik, komen Menteri nihil empati. Memang kalau sudah gelap pikiran, hoax itu juga dimakan gitu. Itu udah makanan lezat dan bergizi. Seorang senator yang digaji dari uang pajak rakyat, yang tugasnya juga mewakili suara rakyat berbasis fakta dan data, malah ikut mengamplifikasi konten yang udah terbukti hoax tanpa ngecek dulu. Dan ribuan orang kan banyak yang bisa langsung percaya gitu bahwa Menteri Bahlil mau memajaki yang punya TV. Kan gak make sense gitu loh. Coba menurut kalian itu londo ireng gak kalau gitu di era sekarang nih? Ya saya gak mau ngejawab gitu, biar kalian cobalah nilai sendiri. Karena begini, yang saya tahu londo ireng itu secara harfiah berasal dari bahasa Jawa. Londo artinya Belanda, ireng artinya hitam. Istilah itu tuh muncul sejak era perang Diponegoro untuk menyebut orang-orang yang dengan sadar memilih berpihak kepada penjajah melawan bangsanya sendiri. Kalau konteks 2026 udah jelas berbeda, tapi makna dasarnya orang yang justru melemahkan bangsanya sendiri dari dalam itu masih sangat relevan menurut saya. Kalau misal kalian ada yang nggak merasa gitu, ya udah santai aja gitu, fine aja, slow aja gitu. Tapi kalau misal merasa untuk meminta klarifikasi dan juga udah ribut duluan sebelum nama siapapun disebut, mungkin memang ada yang perlu direnungkan deh. Apakah benar-benar londo ireng? Komen di bawah. Thank you. Prabowo kembali berulah lagi dalam pidatonya, maka mending memang itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. memang ada yang menyarankan bahwa Prabowo lebih baik jangan berpidato dulu, berpuasa pidato dulu, lebih baik dia hindarin jauh-jauh tuh yang namanya mic. Karena nanti dia akan blunder lagi, akan merusak citranya diri sendiri. Kalau bahasa saya itu ya hancurnya Prabowo karena diri sendiri. Karena ada salah satu netizen bagus menelisik tentang leluhurnya. Dan leluhurnya Prabowo ini ternyata adalah Jamin Thomas Sigar. Dan dia adalah yang terlibat dalam penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan itu sejarah ketika saya cek di Google ternyata ada. Ini saya khawatir memang dari dulu ketika saya menyampaikan ini terkena yang namanya dementia atau pikun. Atau kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Ini akibat penuaan. Dan negara ini tidak bisa dipimpin oleh memang seseorang yang
sudah lanjut usia, apalagi di atas usia 70 tahun, 75 tahun lah ya. Kebayangkan, ini pesawat nih masalahnya. Pesawat ini dikendarai oleh pilot yang usianya udah melebihi masa jabatan. Usianya itu udah kepala 75, kan kebayang. Jadi si pesawatnya ini mau ditabrakin kayak bebas-bebas amat kan, mau diterjunkan, mau digimanain. Nah, inilah dia. Jadi kalau misalkan pidato-pidato yang Prabowo ini, sebetulnya saya melihat masyarakat sudah banyak yang tidak mau, bahasanya ini ya udahlah muak kayak gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kalian yang terlibat di pemerintahan itu, kalau bisa kedengaran sih, jauhkan mic dari Prabowo. Prabowo jangan dibiarkan pidato dulu sementara, supaya apa? Demi kemaslahatan, demi mencitra nama baik dia. Ini saran aja. Kalau kalian misalkan masih kekeh keras kepala, ya udah tinggal tunggu akibatnya. Jangan salahkan nanti rakyat tatkala rakyat banyak yang marah, banyak yang muak dengan Prabowo hari ini. Itu karena kesalahannya sendiri dan kesalahan kalian sebagai pendukungnya. Itu dia. Wassalam. Apa itu londo ireng? Kalimat yang diucap Bapak Prabowo Subianto, londo ireng. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Gue perhatiin rame banget nih dari semalam potongan pidato Prabowo soal londo ireng, teman-teman. Londo ireng itu ya sebutan buat orang lokal lah yang milih ngabdi ke asing buat ngancurin bangsanya sendiri. Setelah pernyataan itu keluar, banyak pihak yang ngamuk gitu loh. Tapi logikanya gini ya, kalau Anda memang kerja murni ngekritik kebijakan publik dan gak nerima dana asing buat bikin onar, ya kenapa tersinggung? Keberadaan antek asing ini kan memang mengerikan. Mereka sengaja dipiara buat mompa hoax. Efeknya bikin kita berantem sendiri, Pak. Dan ujung-ujungnya negara ini ya gampang diacak-acak sama kepentingan luar gitu loh. Dan taruhannya apa? Ya stabilitas nasional. Sebenarnya gini ya, nggak cuma pemerintah, tapi orang yang emang murni nggak nerima dana asing ya berhak ngelawan keras nih oknum yang niatnya emang jual rumahnya sendiri demi cuan alias londo ireng. Padahal di sisi lain, ruang diskusi buat pers sama pengamat yang beneran pakai data itu pasti dibuka lebar kok. Ingat ya, pakai data dan nggak framing suatu hal. Makanya sebuah kebijakan kalau salah pasti bakal tetap butuh banget masukan tajam buat diperbaiki. Ngeritik buat majuin negara itu wajib, tapi nyebar fitnah, pesanan asing pula, itu ya pengkhianat, Pak. Kalian pendapat nggak tentang ini, teman-teman? Teman-teman media, saya pikir tidak perlu harus merasa tidak memakan uang asing. Ini gila sih. Masa Prabowo sebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng? Siapa yang gila? Framingnya Tempo yang gila. Masa sekelas jurnalis media mainstream besar itu nggak bisa mencerna kutipan dari kalimat presiden untuk diolah menjadi headline sampai-sampai dibikin jadi headline yang maknanya tidak ekivalen? Gini ya, kita semua yang pernah tes potensi akademik tahu ini. Kalimat sebagian A adalah B itu tidak ekivalen dengan kalimat B adalah A. Ini dua kalimat yang sekilas sama,
Tapi jauh berbeda. Prabowo itu cuma bilang bahwa ada londo ireng yang sebenarnya maknanya sama aja sama antek-antek asing, yaitu adalah orang Indonesia yang bekerja untuk asing, dibayar asing, menjalankan agenda asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Itu definisinya. Nah, sebagian dari mereka itu menjalankan agendanya dengan profesi mereka sebagai pengamat, sebagai aktivis, sebagai LSM. Tapi nggak semuanya. Harusnya sih, kalau memang nggak menerima dana asing, nggak menjalankan agenda asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, harusnya nggak usah khawatir, nggak usah bikin framing yang menunjukkan kualitas jurnalis Tempo, yang bahkan kalau kayak gini gagal menjawab soal-soal dasar di tes akademik. Selain konsisten memberitakan berita yang berdampak positif terhadap kampanye LGBT, jurnalis Tempo juga kualitasnya sangat dipertanyakan, antara kurang kompeten atau kurang berintegritas, kurang jujur dalam menyusun headline sebuah berita. Menurut kalian gimana?